Bang Coki, Iya. ini proses apa namanya? Oke, jadi ini proses namanya fabrikasi. Jadi ini termoplastik yang tadi saya bilang. Ini plastik. Polipropilennya kita masukin ke oven. Nah, setelah melting atau meleleh, terus kita langsung cetak di sini di patung yang udah kita buat gitu. Di patung yang udah kita buat kita cetak, terus akhirnya dia harus mengikuti bentuk dari kakinya supaya presisi gitu. Jadi hasilnya jadinya seperti ini kira-kira. Ini hasilnya nih, ini Iya. udah dicetak nih. Ini udah melalui proses fabrikasi. Iya. Iya. Nah, nanti baru kita buka, baru kita fitting kepada pasiennya gitu. Hasilnya. Iya. Kalau belum nyaman, Belum dibentuk pas, lagi. kita bentuk ulang. Nggak boleh sampai nggak pas, harus pas. Harus pas dan harus nyaman berarti. Betul. Karena pemakaian setiap hari. Iya, betul. Nah Bang Coki, kita pindah ke sini nih. Oke. Bang, Ya, kalau kita ngomongin bisnis Bang Coki nih Bang, iya. di bawah kan ada coffee shop. Yep. Nah, udah berapa lama tuh Bang? Coffee shop sih udah setahun lebih ya, setahun lebih. Baru sih, baru hampir 1 tahun sih. 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih gitu. Dan Bang Coki memperkerjakan Teman-teman difabel. teman-teman difabel. Contohnya kayak Bang Iwan tadi. Betul. Iya. Jadi saya punya bisnis prostetik ortotik ini kan agak-agak keras ya, karena memang penggunaan mesin segala macam gitu. Jadi memang dari dulu cita-cita saya sih emang pengen rekrut teman-teman difabel ya. Nah, cuma masalahnya adalah kegiatan membuat alat-alat kaki palsu begini sangat keras gitu, sangat tidak butuh energi yang cukup besar gitu. Kemudian saya pikir ketika saya buka coffee shop, ini bisa jadi sesuai visi saya dulu untuk merekrut teman-teman difabel gitu, karena memang tidak terlalu membutuhkan energi yang sangat besar gitu. Oh, jadi yang saya tangkap Bang Coki punya impian dari dulu itu memperkerjakan Iya. para penderita difabel, Iya. gitu kan? Tapi kalau di sini ini kan cukup berat kerjanya, Iya, makanya iya. Bang Coki bikinlah coffee shop. Betul. Nah, Bang, berarti Bang Coki itu kepikiran, berarti kenal dulu dengan kenal erat dengan perkumpulan orang-orang penderita Iya. difabel. Amputasi dan lain-lain dulu. Baru bikin bisnis itu. Betul. Baru bikin bisnis coffee shop. Tapi berarti perekrutannya itu sulit nggak sih? Ngerekrutnya sih enggak ya, karena memang kan itu kayak Bang Iwan itu kan pasien saya, pasien lama gitu. Terus kita juga tahu track recordnya seperti apa gitu. Terus kemudian Bang Iwan punya teman yang juga kayak Bang Ipang yang tangannya amputasi. Ya akhirnya dari mulut ke mulut gitu. Sebenarnya juga via sosial media kita bisa rekrut sih sebetulnya, merekrut teman-teman difabel kayak misalnya lewat sosial media saya, misalnya saya butuh barista baru, ya tinggal kita posting aja. Biasanya sih banyak sih, memang masih banyak banget teman-teman difabel yang butuh kerjaan sih, intinya sih gitu. Berarti nggak sulit dong Bang ya untuk mencari calon-calon pekerja difabel yang Tidak terlalu sulit, karena memang secara kriteria tidak terlalu rumit ya untuk berkolaborasi dalam membuat kopi gitu. Kalau untuk kriteria seperti itu sih nggak terlalu sulit. ada pelatihan khusus nggak Mas? Nggak. Memang Bang Iwan datang ke sini udah punya keahlian barista? Enggak sih, karena memang kan coffee shop yang kita buat kan sebetulnya kan standarisasinya mudah ya, jadi tidak yang terlalu rumit gitu kan, cuma menggunakan alat yang sangat simpel gitu, jadi tidak ada perhatian
kebutuhan-kebutuhan khusus tidak ada, cuma mungkin lebih ke arah manner, bagaimana cara bersosialisasi dengan terutama ojol-ojol gitu ya. Karena memang kan teman-teman di difabel itu sendiri basically nggak semuanya sih, tapi memang ada yang merasa inferior gitu. Jadi kita butuh kita encourage teman-teman difabel untuk ya udah santai aja. Ini nggak semua orang melihat bahwa kalian punya masalah atau apapun, karena memang hal-hal itu yang perlu kita kita coba sosialisasikan kepada teman-teman difabel sendiri, karena mereka juga dunia welcome terhadap mereka, nggak terlalu gimana-gimana, santai aja. Berarti emang ya karena itu pikiran yang menghantui mereka itu. Iya. Kadang seperti itu. Kadang ngerasa rendah diri lah terutama ya. Karena ngerasa gue beda nih gitu. Padahal kalau kayak customer nganggap fine, no problem. Nah, Bang Coki sendiri lihat kalau teman-teman difabel itu ada bedanya nggak sih Bang? Apa kualitas kerjanya dengan teman-teman yang normal? Nggak ada ya, sama sekali nggak ada bedanya gitu. Kalaupun salah ya kita bisa tegur gitu ya kan ya, karena bagaimana memperlakukan mereka juga harus sama dengan memperlakukan pengguna kaki palsu dan memperlakukan yang tidak pakai kaki palsu sama ya. Kalau salah ya ditegur, dan mereka terima-terima aja sih sebenarnya gitu. Atau malah teman-teman penyandang difabel lebih giat kerjanya karena mereka tahu mencari kerja buat mereka tuh sulit sekali gitu Bang. Sebenarnya nggak ada beda sih ya. Cuma memang di teman-teman difabel ini ada yang malas, ada yang rajin, ada. Kalau yang kayak Bang Iwan, Bang Ipang, terutama Bang Ipang ya, kalau habis dari sini ngojek gitu. Jadi memang rajin gitu. Intinya sih semua sama gitu. Jadi mau difabel atau nggak difabel sih sama aja. Bang, ada hal sedih nggak sih Bang yang yang mereka pernah ceritakan ke Abang gitu, atau selagi menjalin bisnis dengan mereka ada hal-hal sedih nggak Bang? Iya. Setelah bergelut dengan teman-teman difabel gitu, saya udah kayak mati rasa gitu, kayak maksudnya kayak tidak terlalu over empati gitu ya. Artinya mungkin dulu di awal-awal kalau sedih saya sampai nangis gitu ketika saya baru bertemu dan bergelut dengan mereka. Tapi setelah kesini bahwa kehidupan yang mereka lakukan, yang mereka jalani ya sama aja. Jadi tidak perlu kita overreacted terhadap apa yang mereka jalani gitu. Gitu sih. Jadi kadang kalau kayak mereka Bang Iwan bilang ya dulu kena kecelakaan habis itu diamputasi. Sedih. Tapi ya sudah, mau gimana, hidup harus jalan terus gitu ya. Benar Bang. Bang, kalau sistem upah gaji ke karyawan seperti apa? Sama atau beda Bang? Sama, nggak ada bedanya. Ada gaji pokok, terus ada harian, terus juga makan siang, semuanya sama, nggak ada beda. Jam kerja pun sama, 8 jam kerja gitu. Jadi mereka shift-shiftan nantinya. Gitu. Bang Coki, terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Udah mau ngobrol sama saya banyak, Mas. Di program saya. Terima kasih. Ya. Ada banyak hal di dunia ini yang seharusnya menjadi alasan untuk kita bersyukur. Ketika kita bangun tidur dan masih bisa bernafas, seharusnya menjadi motivasi diri untuk bersyukur. Ketika kita masih diberi rezeki untuk bisa makan, juga merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Terkadang kita terlalu banyak mengeluh dengan segala kekurangan kita.
Seandainya kita berpikir betapa banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Seberapa banyak orang di luar sana yang nasibnya bahkan lebih buruk daripada kita. Kebahagiaan pada dasarnya diukur dari seberapa besar kita mensyukuri segala yang kita miliki, bukan selalu mengeluh yang akan membebani pikiran kita. Sahabat-sahabat saya tadi yang memiliki keterbatasan fisik tidak pernah mengeluh dengan segala kekurangan mereka, karena mereka sadar jika mereka mengeluh dan terus mengeluh, mungkin kebahagiaan itu tak akan mereka dapatkan. Mereka tetap selalu mensyukuri keadaan mereka, meskipun mereka tidak ingin memiliki fisik seperti itu. Sekarang, apalagi yang kita permasalahkan dari hidup kita? Renungkanlah dan bersyukur. Bagi penyandang disabilitas, kerja keras dan optimis adalah hal yang paling penting. Saya Adit, terima kasih sudah menyaksikan Metropolis.